Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian sehat selalu. Pada video kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur manajemen dan bidang-bidang manajemen. Nah, pada video materi sebelumnya kan sudah dikirim tentang video yang harus dianalisis mengenai tentang unsur-unsur manajemen ya. Nah, unsur manajemen itu ada man, material, mesin, metode, money, dan market. Man itu manusia, material itu bahan atau materi, mesin itu alat, metode itu metode, money itu uang, dan market adalah pasar. Jadi enam hal inilah yang menjadi unsur dari manajemen. Jadi sekarang kita analisis dalam video tersebut ada unsur-unsur manajemen apa saja ya, pastinya ada 6 semuanya di situ ya. Karena setiap manajemen itu ada unsurnya. Nah, di situ kebetulan adalah sebuah restoran, ya restoran ya. Nah, seperti itu. Pasti juga membutuhkan 6 unsur manajemen tersebut. Kita bahas. Jadi dari cerita tadi mau memiliki restoran peninggalan ibunya yang bernama Pai. Restoran tersebut sangat ramai pembeli. Suatu saat mau sedang melawan Souan dalam pertandingan memasak nasi goreng untuk dipersembahkan kepada Laksamana Li. Pertanyaannya, apa yang kalian pikirkan tentang cerita di film tersebut menyangkut unsur manajemen? Hal apa saja yang ada dalam film tersebut dalam pembuatan masakan? Jadi di situ tadi ada sebuah produksi makanan ya. Jadi organisasinya adalah restoran tersebut. Nah, memproduksi makanan. Di situ makanannya berupa nasi goreng, ya kan? Tentu saja banyak sekali hal-hal yang ada dalam pembuatan masakan tersebut yang pastinya sesuai dengan unsur-unsur manajemennya. Kemudian unsur-unsur yang ini yang terpenting itu yang nomor 3 sampai 8, 3, 4, 6, 7, 8 ya. Unsur manajemen serta jelaskan tugasnya. Nah, unsur-unsur manajemen itu adalah manusianya. Siapa sih manusianya di situ? Nah, sudah terlihat bahwa yang manusia itu orang yang apa namanya ya? Yang terlibat dalam uh, menangani restoran tersebut. Jadi ada mau ada yang membuat masakan tadi ya, Soan, kemudian ada kakaknya, kemudian ada karyawannya. Nah, itu adalah man ya, manusianya siapa saja. Nah, itu tadi. Kemudian yang nomor 4, sebutkan unsur manajemen material. Material itu adalah bahannya. Nah, di situ dalam pembuatan bahan apa saja? Ada nasi, ada telur, ada merica, ada garam, kemudian yang tadi udang, lalu apa saja tadi? Ada seledri, ya itu disebut material tambahannya. Kemudian unsur manajemen mesin. Mesin itu alat. Alatnya yang dipakai itu tadi apa saja? Ada wajan, ya kan? Kemudian ada spatula ya. Lalu ada piring, ada mangkuk. Nah, itu adalah mesin atau alatnya. Meja, kursi pasti. Kemudian metode. Caranya bagaimana tekniknya? Teknik dalam memasak tadi kan ya. Pertama, masukkan telur yang punyanya mau ya. Aduk dengan cepat telur tersebut. Setelah setengah matang, masukkan kembali nasi ke dalam telur tersebut. Dan nasi tidak boleh terlalu berhimpit dengan nasi yang lain. Dan setiap nasi harus terbalut oleh telur. Kemudian masukkan eh, merica dan garamnya. Nah, aduk rata kan seperti itu. Nah, itu adalah metode atau cara. Kemudian unsur manajemen money-nya adalah uang. Uang itu adalah modal yang digunakan ya pastinya. Pasti dalam sebuah pembuatan dalam sebuah organisasi itu pasti membutuhkan yang namanya uang. Kemudian disebutkan unsur manajemen market. Market itu adalah pasar, yaitu konsumen atau pembelinya tadi. Nah, itu tadi. Jadi ada 6 unsur manajemen. Jadi setiap kegiatan atau organisasi pasti memiliki 6 unsur manajemen. Ya, paham ya? Oke, selanjutnya kita akan membahas bidang-bidang manajemen.
Ada 5, manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen personalia, kemudian ada manajemen administrasi. Nah, setiap manajemen ini pasti memiliki tugasnya masing-masing. Nah, kita ulas satu persatu ya. Dari manajemen produksi terlebih dahulu. Nah, ini manajemen produksi itu mengubah input atau faktor produksi yang terdiri dari tanah, tenaga kerja, modal, keahlian gitu ya. Jadi bahan-bahan yang termasuk faktor produksi ya, menjadi output atau barang. Nah, di sini ada dua hal tugasnya, perencanaan sistem produksi dan pengendalian sistem produksi. Perencanaan sistem produksi meliputi apa saja? Ada rancangan produk, jadi sketsa atau rancangan ya, rencana produknya seperti apa, ada volume produk, jumlah produksinya berapa, proses produksinya bagaimana, lokasi dan tata letaknya di mana, dan rancangan pekerjaan yang harus dikerjakan bagaimana. Nah, itu hubungannya dengan produksi. Lalu pengendalian sistem produksi yaitu pengendalian mutu. Jadi kualitas itu harus diutamakan, jangan sampai menurun lama-kelamaan. Ini tugas dari manajemen produksi. Kemudian manajemen persediaan barang. Nah, itu ya. Oke, itu untuk manajemen produksi. Lalu yang kedua adalah manajemen pemasaran, memasarkan produk. Nah, inilah manajemen pemasaran itu kegiatannya penyampaian barang kepada konsumen. Bagaimana barang tersebut atau barang yang sudah diproses produksi tadi bisa sampai ke tangan konsumen. Melalui apa? Riset pasar, penelitian tentang pasar, konsumennya bagaimana, pesaingnya bagaimana, kemudian menentukan segmentasi, targeting, dan positioning. Apa sih segmentasi, targeting, dan positioning itu? Ini dia. Segmentasi itu dalam arti luas atau umum. Misalnya, Astra membuat mobil untuk kendaraan rumah tangga atau untuk niaga. Niaga itu untuk penjualan ya. Nah, Astra membuat mobil. Mobil itu adalah kendaraan rumah tangga dan niaga. Itu segmennya. Kemudian di dalam segmen ada targetnya. Nah, targetnya ini. Di dalam segmen ada target-target itu tadi. Nah, targetingnya keluarga yang menyukai mobil sedan, keluarga yang menyukai minibus, dan keluarga yang menyukai bentuk lain. Nah, kemudian di dalam targeting ada positioning. Oh, ternyata yang dipilih dia adalah di dalam targeting keluarga yang menyukai minibus, positioningnya adalah minibus yang hemat bahan bakar. Atau targetnya keluarga yang menyukai mobil sedan. Nah, di dalam targeting ada positioningnya bagaimana? Mobil sedan yang terdiri dari 6 penumpang, misalnya seperti itu. Kemudian yang targeting keluarga yang menyukai bentuk lain, misalnya mobil mobil niaga yang terdiri dari 2 truk, misalnya seperti itu. Nah, itu namanya positioning. Jadi segmentasi itu dalam arti luas, jadi kendaraan, membuat kendaraan rumah tangga atau niaga, contohnya targetingnya adalah keluarga yang menyukai minibus, lalu positioningnya minibus yang hemat bahan bakar, misalnya begitu. Minibus yang menggunakan solar, misalnya begitu. Contohnya minibus yang bentuknya dibuat seperti model apa gitu ya, model pokoknya model baru yang beda dengan minibus-minibus yang lainnya. Jadi di dalam segmentasi ada targeting, di dalam targeting ada positioning. Kemudian ada bauran pemasaran atau marketing mix yang terdiri dari price, produk, place, promotion. Harga, produk, tempat, dan promosi. Itu itu tugas dari manajemen pemasaran. Oke ya. Oke, kita lanjut sekarang ke manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan ini adalah langkah bagaimana mendapatkan dana dan menggunakan dana. Ada sumber dana, ada penggunaan dana, dan ada pengawasan penggunaan dana berupa laporan. Sumber dana bisa dana perusahaan, bisa investasi atau penanaman modal. Penggunaan dana ada penanaman modal jangka pendek, contohnya adalah membeli surat berharga, atau penanaman modal jangka panjang, contohnya adalah pembangunan gedung dan lain-lain.
Kemudian setelah adanya penggunaan dana, ada pengawasan yang berupa laporan. Jadi intinya manajemen keuangan itu adalah yang berhubungan dengan keuangan suatu organisasi. Baik mulai dari perencanaan sampai dalam perencanaan keuangan sampai dalam pelaporan keuangan. Lalu manajemen personalia. Manajemen personalia itu terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja. Jadi manajemen personalia itu sama dengan manajemen sumber daya manusia. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang ada hubungannya dengan ketenaga kerjaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. Nah, tugasnya ada penerimaan pegawai, penilaian pegawai, promosi dan mutasi, pemberhentian tenaga kerja, dan motivasi. Jadi ada hubungannya dengan tenaga kerja, itu tugas dari manajemen personalia. Lalu yang terakhir adalah manajemen administrasi, itu manajemen ya di dalam bidang keadministrasian dan kearsipan, surat menyurat, pengadministrasian kegiatan, pemakaian alat-alat perkantoran, pemeliharaan organisasi atau informasi yang dibutuhkan. Nah, itu intinya adalah dalam kegiatan administrasi. Nah, untuk mengetahui kemampuan kalian, maka ada tugas kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang, bebas memilih kelompoknya. Mencari satu organisasi atau kegiatan, tiap kelompok tidak boleh sama. Yang meliputi jenis organisasinya apa, misalnya OSIS. Kegiatan organisasinya tentang apa? OSIS itu kegiatan tentang kesiswaan. Terus kegiatan organisasi yang dipilih misalnya OSIS tentang pensi, misalnya seperti itu. Jadi salah satu aja. Kegiatan OSIS soalnya banyak ya. Kemudian menentukan planning, organizing, actuating, dan controllingnya yang sudah dibahas pada video sebelumnya. Lalu ada menentukan unsur manajemen yang ada di dalamnya adalah mind, material, mesin, method, money, dan market. Kemudian yang terakhir menentukan tugas dari manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen personalia, dan manajemen administrasi, serta tentukan bagian apa yang menjalankan tugas tersebut sesuai dengan organisasi atau organisasinya. Nah, itu tadi ya anak-anak yang bisa dibahas pada video kali ini. Oke, saya rasa cukup. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jika memang kurang paham, bisa diulang lagi videonya atau bisa ditulis di kolom komentar atau juga bisa langsung secara chat ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.